Halo guys, apa sih yang kalian tahu tentang lembaga sosial? Lembaga sosial adalah suatu organisasi atau kelompok lembaga di dalam suatu masyarakat di mana di dalamnya terdapat suatu norma dan peraturan yang berlaku dan harus dijalani dan diterapkan setiap anggotanya untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, sebagai contoh yaitu diibaratkan sepeda motor memiliki komponen yaitu rantai, ban, rem, oli, bensin, di mana saat salah satu memiliki masalah pastinya motor tersebut tidak akan berjalan dengan baik, bahkan akan mogok. Nah, jadi dapat kita simpulkan yaitu lembaga sosial adalah suatu organisasi yang terdapat di dalam sebuah masyarakat. Berikutnya yang akan kita bahas adalah yaitu mengenai tujuan lembaga sosial. Mari simak berikut ini. Tujuan yang pertama adalah memberikan arahan dan pedoman untuk warga anggota agar mereka memiliki tujuan yang harus dicapai. Yang kedua adalah untuk mengembangkan kualitas proses sosial. Yang ketiga adalah mengontrol atau menyusun aktivitas masyarakat. Yang keempat adalah untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjaga integrasi kepribadian bangsa. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri lembaga sosial. Ciri-ciri lembaga sosial yang pertama adalah yaitu terdiri dari adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur kebudayaan lainnya secara langsung ataupun tidak langsung yang tergabung dalam suatu unit fungsional. Ciri yang kedua yaitu suatu lembaga sosial memiliki tingkat kekekalan, maksudnya lembaga sosial memiliki waktu yang lama dalam berorganisasi. Yang ketiga adalah lembaga sosial memiliki lambang-lambang atau simbol sebagai ciri khasnya. Ciri-ciri berikutnya. Yang keempat yaitu lembaga sosial merupakan sistem pola perilaku yang tersusun atau berstruktur. Ciri yang kelima adalah lembaga sosial mencakup kebutuhan dasar, misalnya kebutuhan hidup yaitu sandang, pangan, dan papan. Ciri yang keenam yaitu adalah lembaga sosial merupakan cara bertindak yang mengikat. Nah, materi yang berikutnya adalah jenis-jenis lembaga sosial. Jenis yang pertama yaitu adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga yang bersifat universal, artinya seluruh masyarakat dunia mengenal akan lembaga sosial tersebut. Lembaga keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, maka dari itu dapat disebut sebagai lembaga sosial terkecil di masyarakat karena di keluarga memiliki suatu peraturan dan norma tertentu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. Keluarga memiliki tujuan dan peraturan di mana diperkenalkan pertama kali oleh keluarga, yaitu yang pertama diajarkan oleh keluarga biasanya yaitu adalah sikap saling menghargai dan menghormati kepada orang lain. Yang kedua adalah sikap peduli dan saling membantu kepada orang lain. Yang berikutnya adalah sikap saling toleransi antar agama, ras, suku, dan bangsa, tetapi keluarga hanya mengajarkannya dengan mencontohkannya saja, secara langsung dan diberi nasihat, menanamkan sifat sopan santun kepada orang lain, dan menanamkan agama kepada anak. Jenis yang kedua adalah lembaga pendidikan, merupakan suatu lembaga yang mengurusi atau menangani masalah proses sosial yang bertujuan untuk mengantarkan seseorang pada suatu kebudayaan yang dinamis sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang kompleks. Peraturan yang diajarkan oleh lembaga pendidikan yaitu yang pertama ada mengajarkan bagaimana cara bersosialisasi di masyarakat. Yang kedua adalah mengajarkan sikap rasa saling menghormati dan menanamkan rasa sopan santun pada orang lain baik di dalam masyarakat dan dimanapun mereka berada. Yang ketiga ada mengajarkan rasa peduli terhadap lingkungan dan orang lain. Yang keempat ada mengajarkan nilai keagamaan dan toleransi terhadap agama lain.
Semua dilakukan dan diatur oleh tenaga pendidik dan dilakukan oleh warga masyarakat sekolah. Tidak hanya itu saja, masih banyak lagi peraturan yang menyusun tujuan suatu sekolah. Yang ketiga adalah lembaga politik adalah suatu badan yang mengkhususkan daripada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang berkaitan dengan kehidupan politik, menyangkut tujuan dan keseluruhan masyarakat. Agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat. Yang berikutnya adalah lembaga sosial keagamaan, adalah sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci dan mempersatukan semua penganutnya dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat. Ada lagi mengenai lembaga sosial keagamaan sangat berpengaruh terhadap susunan peraturan yang ada di dalam masing-masing agama. Agama sendiri mengajarkan dan membekali diri kita untuk yang pertama adalah selalu berpegang teguh terhadap ajaran agama masing-masing. Yang kedua adalah saling menghormati dan menghargai agama orang lain dan tidak membeda-bedakannya. Yang berikutnya adalah lembaga sosial ekonomi. Merupakan lembaga sosial yang mengurusi masalah ekonomi berupa kebutuhan atau kesejahteraan material, yakni dalam hal mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi baik berupa barang maupun jasa yang diperlukan oleh masyarakat dalam rangka melaksanakan kehidupan secara wajar. Nah, jadi dapat dijelaskan lembaga sosial sendiri itu memiliki tujuan untuk menyusun masyarakatnya untuk menjadi lebih baik dengan memberikan aturan untuk saling bertoleransi, tidak membedakan antara ras, suku, saling menghormati, mengajarkan rasa sopan santun, bahkan sampai ke dalam hal mengatur ekonomi supaya masyarakatnya bisa mengurus perekonomian dengan baik dan tidak boros. Semua tujuan untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi dengan lembaga sosial kita dapat belajar banyak hal, mulai dari di dalam keluarga, di dalam agama, sekolah, politik, hingga ekonomi.